Spanyol memastikan diri lolos ke babak final Piala Dunia 2026 ya. Ini lawannya akan ditentuin nanti malam nih ya. Ada Inggris ketemu Argentina. Dan kita akan bahas ya persiapan nanti malam. Kira-kira perjalanannya masing-masing tim kayak gimana. Dan perkiraan line up nanti akan seperti apa ya. Kita dari Inggris dulu. Inggris yang sepanjang turnamen ini awalnya cukup diraguin ya. Karena Thomas Tuchel membawa pemain yang sejujurnya tidak sesuai ekspektasi penggemar lah intinya ya. Dia cukup banyak ninggalin bintang ya. Salah duanya adalah Foden dan juga Palmer gitu ya. Bahkan satu lagi TAA dia juga nggak bawa gitu ya. Tapi sering berjalan waktu mungkin Tuchel pengen membuktikan kalau apa yang dia lakuin, pemain yang dia pilih adalah pemain yang dia butuhkan ya. Sampai akhirnya mereka bisa lolos ke semifinal lagi ya setelah terakhir di 2018 gitu ya. Inggris kita lihat kalau di fase grup ya itu dia cukup oke lah ya. Menang lawan Kroasia 4-2, sempat ditahan sama Ghana 0-0. Dari sini gue lumayan agak ragu ketika habis lawan Kroasia main bagus banget, kemarin kok tiba-tiba lawan Ghana stuck gitu ya. Bahkan lawan Panama pun mereka menang dengan menurut gue tidak meyakinkan juga sebetulnya gitu ya. Tapi akhirnya mereka lolos sebagai juara grup ya. Dan ketemu Kongo ya yang di fase grup sempat nahan imbang Portugal gitu ya. Dan gue bilang ini juga salah satu match yang cukup seru karena Kongo bisa sebegitu ngasih perlawanan buat Inggris ya. Tapi akhirnya Inggris punya Harry Kane ya yang waktu itu bisa jadi penentu, cetak 2 gol ya, bahkan mereka bisa comeback di ya hampir di 10 menit terakhir lah ya. Habis itu mereka lolos ke 16 besar. Nah, ini ujian mereka sesungguhnya sebetulnya. Ketemu tuan rumah Meksiko ya. Dan harus gue bilang ini pertandingan terbaik sejauh ini yang gue tonton di World Cup ya. Karena pertandingan dengan intensitas tinggi, tuan rumah Meksiko gila-gilaan harus gue bilang ya. Mereka ketemu Inggris di kandangnya sendiri gitu ya. Tapi Inggris memang ya inilah tipikalnya tim Tuchel ya. Mereka nggak harus pegang bola banyak. Mereka cukup efektif aja. Dan mereka menang 3-2 ya. Walaupun harus main dengan 10 orang gitu. Lolos ke babak berikutnya. Ke 8 besar. Nah ini lagi-lagi jadi ujian buat Tuchel. Bisa nggak gitu ngelawan pressure. Bahkan yang menurut gue sejujurnya pressure-nya di tahun ini nggak sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Karena ya tadi dari awal dia nggak bawa pemain favorit. Fans gitu ya, kurang meyakinkan gitu dari persiapan. Ketemu Norway yang sangat sulit dikalahkan, apalagi kalau Haaland dan Odegaard udah main gitu. Tapi yang gak disangka adalah ada senjata rahasia dari Inggris bernama Jude Bellingham ya. Ini pemain perform banget di Piala Dunia kali ini, gue pun enggak kaget. Bahkan dia perform pas di babak gugur gitu ya. Di grup dia nggak terlalu kelihatan di babak grup ya, tapi di fase knockout ini pemain gila-gilaan menurut gue. Dan mereka bisa ngalahin Norway yang tahun ini cukup oke ya. Jadi kejutan juga mereka menangin dengan skor 2-1. Dan ya Inggris lolos ke babak semifinal akan ketemu Argentina ya. Kalau dari sisi statistik cetak gol mereka cukup banyak ya, total 13 gol dari 15,7 shots per pertandingan gitu ya. Cuman dari sisi disiplin mereka agak worry ya karena udah 7 kartu kuning dan 1 kartu merah Kwanzaa, makanya dia masih akan absen di pertandingan ini ya. Sementara itu kalau dari sisi statistik ya, dari 13 gol yang mereka cetak itu mayoritas tetap dari open play ya, sedangkan ada 3 dari set piece dan 2 penalti ya. Jadi tetap dominannya Inggris adalah gol lewat open play. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi penyerangan, itu mereka lebih banyak main dari sisi kanan ya, dengan sekitar 37% serangan datangnya dari sisi kanan. Dari sisinya Saka atau Madueke gitu ya. Sedangkan dari sisi kiri 35%, dari tengah 28% gitu. Dan itu dari statistik ya. Kalau kita lihat ke perakiraan line up, sebetulnya gue rasa tidak akan banyak berubah ya. Di kiper masih akan Pickford. Nah, di lini belakang nih agak meragukan karena O'Reilly kemarin main jelek juga ya. Waktu lawan Norway akhirnya diganti sama Jet Spence dari sisi kiri. Dan Jet Spence yang lumayan banyak dibully ya, ternyata kemarin main bagus banget ya.
gitu. Sementara di kanan ini PR nih karena kemarin Konsa yang main di sana, jadi di tengah duetnya adalah Gehi dan juga Stones gitu. Karena Reece James masih agak meragukan kalau main dari awal, tapi ngelihat lawannya Argentina, gue rasa Tuchel harusnya sih tetap masang Reece James dari awal ya, karena biar bisa ngeredam eksplosifnya apa ya, gue bilang malah fullbacknya Argentina bukan wingernya ya gitu. Sementara double pivot akan Anderson dan Declan Rice, tapi Declan Rice ini lagi dalam kondisi yang tidak bagus ya. Setelah lawan Norway kemarin gitu, dia tidak dalam full fitness gitu ya. Cuman kita nggak tahu lah apakah nanti akan ada update terbaru dari Declan Rice ya. Sementara itu di 3 depannya, nah ini nih yang sering kalau gue sih gondok ya ketika Madueke dipilih dibanding Bukayo Saka gitu ya. Beberapa kali Madueke main dari awal jelek banget ya, dari cadangan pun sama. Sementara Bukayo Saka ya sebetulnya nggak se-on fire itu, tapi kalau dibanding Madueke gue sih mendingan Bukayo Saka ya, karena Madueke ini sering banget matiin serangan gitu. Sedangkan di kiri gue rasa akan milik Gordon ya, karena makin kesini dia makin konsisten. Ya Bellingham jelas lah jadi pilihan utama ya. Sedangkan di striker udah pasti Harry Kane akan ngisi slot di lini depan gitu ya. Kita geser ke Argentina ya. Ini Argentina melangkah mulus sampai ke semifinal. Mereka sapu bersih kemenangan walaupun banyak match-match yang mereka menangin dengan cara susah payah. Ya, tapi cukup mengejutkan ketika mereka ini ternyata tim paling produktif di Piala Dunia ya. Gue pikir tadinya Perancis tuh di video kemarin. Gitu ya, ternyata Argentina cetak gol cukup banyak gitu. Tapi kita breakdown dulu dari fase grup. Di awal lawan Aljazair mereka menang 3-0, Messi hat-trick ya. Gol jarak jauh. Gol yang dari luar kotak penalti juga ada ya, yang bola bawah gitu. Golnya Messi banget gitu ya. Terus habis itu lawan Austria mereka menang 2-0, Messi lagi ya, 2 gol, apalagi gol keduanya gila. Gue cek sampai 4 pemain di kotak penalti ya. Baru di match terakhir mereka coba rotasi ya dengan mainin beberapa pemain cadangan lawan Jordania, tetap menang dengan 3-1 dan Messi tetap cetak gol lewat free kick ya. Masuk ke 32 besar. Orang banyak yang ngira wah Argentina dibantu FIFA apa segala macam, padahal drawing udah dibuat dari tahun-tahun lalu ya, dan mereka ketemu Cabo Verde yang secara mengejutkan bisa menyulitkan Argentina sampai ke extra time menit 120. Mereka menang 3-2. Di situ benar-benar ujian banget ya, karena gue pikir akan menang mudah karena Messi nyetak gol lagi di match ini, tapi ternyata Cabo Verde gak gampang dikalahin ya gitu, sampai akhirnya ya mau gak mau Argentina pada akhirnya menang ya dengan skor 3-2 lawan Cabo Verde. Kemudian di babak berikutnya mereka menang dengan skor yang sama lawan Mesir. Nah ini match yang lumayan banyak dibahas orang, kontroversi apa sana sini A B C D. Sampai gua live itu gila sih ya, yang ngatain Messi, yang ngatain Argentina, FIFA apa segala macam segambreng ya. Tapi gue udah kasih opini gue bahwa di match ini ya nggak ada yang aneh sebenarnya gitu, fair-fair aja. Bahkan pemain Mesir pun banyak yang di skip pelanggarannya gitu. Bahkan gue sempat konsul ngobrol sama wasit yang biasa gue main bola ya. Kesalahannya wasit hanya satu, dia tidak memperlihatkan VAR. Walaupun sebetulnya keputusannya tetap tepat gitu ya. Terutama yang gol ketiga Argentina ketika salah dijatuhin, memang itu nggak pelanggaran. Gue udah ngobrol juga itu pelanggaran nggak tuh terakhir. Ya nggak bisa dibilang pelanggaran karena salah, udah hilang bola juga. Apakah bolanya bisa dijangkau? Bolanya udah di belakang salah. Cuman salahnya adalah dari wasit nggak ngeliatin VAR gitu. Untuk ngebuktiin aja kalau itu memang tidak pelanggaran. Tapi selebihnya katanya itu fair-fair aja gitu. Dan akhirnya Argentina menang 3-2 yang menurut gue nggak usah diomongin soal wasitnya. Tapi daya juang Argentina untuk bisa comeback bahkan di 10 menit, 15 menit terakhir, itu yang harusnya diapresiasi sama orang-orang ya. Terus di match berikutnya itu mereka ketemu Swiss ya, yang secara mengejutkan lolos sampai ke 8 besar ngalahin Kolombia. Padahal gue berharap Argentina ketemunya Kolombia, karena kalau sama-sama tim Latin biasanya lebih seru, lebih keras juga, dan kebukti lawan Swiss ngantuk ya. Babak 1 ngantuk gue liatnya ya, Argentina ngegolin cepat juga.
Swiss juga jelek banget mainnya ya, sampai akhirnya mereka baru bisa dapat momentum di babak kedua, cetak gol lewat Nggoy, tapi momentumnya dihilangin sama pemain sendiri, Embolo, yang bikin diving gak penting menurut gue ya. Dia kartu merah, dia nangis ya, dan menurut gue itu ngancurin mental satu tim sejujurnya. Walaupun Argentina harus menang sampai ke extra time, tapi balik lagi mentality ya. Lu lihat gol Alvarez kayak gitu, apa mau dibilang settingan apa lagi ya. Tendangan pisang dari luar kotak keren banget, dan pada akhirnya Argentina menang 3-1 ya, sampai bisa lolos ke semifinal untuk 2 edisi beruntun ya. Mereka akan ketemu Inggris di babak semifinal, dan kalau kita lihat statistiknya ini ya tadi gue bilang ya, ternyata Argentina ini tim paling produktif dengan 17 gol. Gue juga agak kaget sebetulnya gitu, karena ngerasanya kayak biasa-biasa aja gitu. Dengan disiplinnya ada 6 kartu kuning, belum ada kartu merah mereka ya, dengan 16,2 shots per pertandingan, dengan possession yang cukup tinggi lah, 60%. Nah, kalau lihat dari sisi ofensif mereka main ya, ini mereka itu jujur agak anomali dibanding tim-tim lain, karena mereka lebih banyak nyerang dari sisi tengah ya gitu. Kita breakdown dulu sebentar. Untuk dari sisi gol ini cukup beragam ya, ada dari open play 7 gol, set piece 4 gol ya, termasuk free kick. Ini berarti banyaknya free kick ya. Lo Celso, Messi yang gue inget ya. Terus siapa lagi ya? Oh, si McAllister kemarin corner, sama satu lagi gue lupa lah. Bahkan counter attack mereka ada 4 gol ya, penalti 1 dan on goal 1. Nah, ini nih kalau dari sisi menyerang mereka justru lebih banyak dari tengah dan sisi kanan dengan persentage sama nih 34%. Agak jarang dari sisi kiri. Memang karena mungkin porosnya di Messi ya, dan Messi lebih banyak roaming dari tengah. Makanya kenapa Argentina lebih dominan serangannya lewat tengah gitu. Tapi kalau lu tonton setiap matchnya Argentina, lu pasti akan ngerasa ngantuk ya. Kenapa lu ngerasa ngantuk? Karena sempat gue baca analisa juga ya, kalau Argentina ini main dengan cara, gue lupa namanya, cuman intinya adalah mereka itu akan membuat tempo selambat-lambatnya ya, supaya para pemain ini coba untuk ngepressing mereka gitu. Bola dibuat selambat mungkin temponya, sampai nanti lawannya ngepressing, dan ketika ada celah Argentina akan ngegas cepet banget gitu. Dan itu beberapa kali gue lihat di beberapa match itu kebukti ya. Salah satunya tuh lawan Aljazair lah. Aljazair yang Messi gol dari jarak jauh, itu dari fase yang menurut gue simpel banget gitu, nggak ngotot nyerang habis-habisan gitu. Hanya satu simple passing dari back ke Messi, dia balik badan shooting selesai gitu. Dan itu yang harus diwaspadai sama Inggris juga gitu. Mungkin gue nggak tahu nih akan siapa yang lebih dominan ya, karena dua-duanya menurut gue punya ciri khas yang unik. Inggris gue bilang mereka punya daya juang tinggi di bawah Thomas Tuchel ini ya, walaupun ya secara kualitas pemain tetap bagus, tapi daya juang, determinasi, kerja keras, fighting spirit menurut gue jadi kunciannya Inggris nih ya. Sedangkan Argentina dengan Messi-nya, otomatis semua pemain juga ikut dalam core-nya Messi ya. Kalau kita lihat dari persiapan terakhir ya, Inggris tetap belum ada Gerald Kwanza. Terus tadi gue bilang Declan Rice ya sempat kena illness di match lawan Norway. Sedangkan kalau dari Argentina mungkin dari sisi stamina kali ya, karena mereka main hampir 2 kali lewat extra time ya di babak gugur gitu. Tapi Messi tetap akan jadi andalan. Nah, tinggal lihat nih Alvarez atau Lautaro Martinez. Kalau gue bilang Alvarez tetap harus main dari awal. Dan yang lumayan agak mengagetkan adalah Paredes ketika dimainin ini malah ngasih balance yang lebih bagus buat Argentina. Jadi mereka tuh kemarin sering di tengahnya tuh main diamond ya, McAllister, Paredes, Enzo, dan juga Rodrigo De Paul ya. Kalau dari line up Argentina ya, itu Martinez sudah pasti di kiper, ditopang sama 2 center back, Romero dan juga Lisandro. Ini kemarin Lisandro main bagus banget. Terus di kanan Molina dan di kiri Tagliafico. Terus di gelandang tadi udah gue sebut ya, akan ada Paredes, Enzo, McAllister dan juga Rodrigo De Paul. Di depan Messi biasa akan ditemuin sama Alvarez. Nah, kalau dari sisi prediksi gue bilang ya ini akan jadi match yang alot, tapi gue rasa ini juga akan jadi match yang lumayan banyak gol. Kenapa? Karena masing-masing tim ini rada gampang kebobolan lah ibaratnya ya. Sedangkan kalau tadi kan Perancis, Spanyol dua-duanya susah ditembus. Kalau ini
lumayan sering ditembus ya. Jadi gue pikir akan jadi match yang sengit, seru. Mungkin akan sekitar ada 4 atau 5 gol akan kejadian di match ini ya. Tapi kans Argentina gue bilang lebih besar lah untuk bisa lolos ketimbang Inggris gitu. Cuman kita nggak tahu ya kalau Inggris mode Tuchel ini keluar lagi ya, bisa jadi mereka akan ke final pertamanya sejak tahun 1966 ya.